Selamat datang di mata kuliah Ergonomi Industri dan Ergonomi Desain. Pada kesempatan ini kita akan belajar sistem kerja pikiran manusia dan ini adalah minggu ke-8. Sistem pikiran kerja manusia ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah supaya manusia, mahasiswa dalam hal ini memahami cara kerja pikiran manusia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memahami sistem pengolahan informasi dan aktivitas mental yang ada di pikiran manusia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami aktivitas mental dan beban mental, terutama beban mental yang terkait dengan sistem pemrosesan informasi. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, di sini kita sebut sebagai traditional system concept, bahwa manusia itu dipertimbangkan sebagai penerima atau reseptor dan pemproses atau prosesor dari informasi yang masuk, kemudian nanti keluar menjadi kita sebut sebagai output informasi. Jadi kalau kita lihat di diagram sederhana ini, yang paling kiri kita sebut sebagai sistem input atau masukan yang diterima oleh indera manusia atau senses, kemudian diproses masuk ke human processor, kemudian keluar sebagai energi output. Dan nantinya energi output ini bisa dikaitkan dengan proses, informasi, operasi yang berinteraksi gitu ya, manusia dengan misalkan dengan mesin. Dan setelah itu ada aliran ke belakang yang kita sebut sebagai feedback. Feedback ini bisa menjelaskan apa yang kurang, apa yang sudah bagus dari sistem penerimaan dan pemrosesan informasi tadi. Nah, kalau kita lanjutkan ke dalam suatu human processor, ya, ini adalah suatu diagram yang merupakan pengembangan dari diagram yang sebelumnya tadi, yang ini lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat sekarang yang paling kiri adalah human sensors. Jadi indera. Kita punya 5 indera atau panca indera. Nah, kemudian itu diterima dalam bentuk persepsi. Persepsi. Jadi manusia menangkap informasi itu. Saya ambil contoh misalkan informasinya itu ditangkap oleh mata dan telinga. Jadi informasi yang bersifat visual oleh mata dan secara audio atau auditori oleh telinga. Nah, itu nanti akan dilanjutkan ke dalam penyimpanan jangka pendek atau kita sebut sebagai short term. Dan kemudian ada suatu pilihan dari respon. Kita mau lakukan aksi atau tindakan dari informasi yang barusan diterima itu ke sini, ke kanan, atau action signal, atau kita pendam, atau kita istilahnya kita simpan dalam jangka panjang, atau kita sebut sebagai long term memory. Nah, ini tergantung pilihan kita. Bisa dua-duanya, bisa langsung action signal, dan sekaligus kita simpan. Kemudian setelah itu kita lihat efeknya apa, atau tindak lanjutnya itu seperti apa, dan dari sini akan keluar sebagai feedback. Feedback ini nanti akan diteruskan secara langsung yang kita sebut sebagai reflect, dan juga secara tidak langsung dalam jangka waktu panjang kita masuk lagi ke choice of response. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita bahwa ini respon yang kita berikan ini sudah benar atau belum gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalkan untuk memahami ini, misalkan Anda berada di suatu supermarket gitu ya. Nah, di suatu supermarket itu Anda mendapatkan informasi iklan dari suatu produk. Iklan itu dituliskan besar-besar, misalkan diskon 90% atau beli satu gratis satu. Nah,
itu secara visual maupun secara auditori. Nah, itu Anda persepsikan di sini. Jadi, iklan 90% itu maksudnya apa? Ya, kalau secara pendek berarti ya, oh ya berarti saya kalau bayar 10.000, harganya 10.000 berarti saya mendapatkan diskon 9.000 gitu ya. Nah, action signalnya apa? Ya berarti saya langsung beli gitu ya. Beli efektornya adalah mengeluarkan uang, mendapatkan barang. Mungkin di situ di sini masih ada proses apa? Oh iya, ini syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga ini menimbulkan suatu feedback. Feedback, oh berarti iklan ini sebenarnya tidak langsung ditelan mentah-mentah seperti itu. Atau yang tadi misalkan iklan yang sebelum kita melakukan action membeli, nah di sini oke, ya sudah kita simpan aja dulu gitu ya, simpan aja dalam waktu yang lama. Nah, nanti suatu saat misalkan Anda jalan-jalan lagi ke suatu supermarket yang lain, terus Anda mendapatkan informasi itu 90% diskon. Nah, di situ Anda langsung teringat, oh iya saya pernah dulu melihat iklan serupa ini di suatu supermarket X misalkan seperti itu. Nah, itu adalah gambaran sederhana, pemahaman sederhananya. Nah, kalau kita lihat di sini, aktivitas mental ini terbagi menjadi ada kerja otak, ya jelas ini adalah pemrosesannya oleh otak manusia. Dan kita lihat bahwa otak manusia ini sangat kompleks ya. Otak manusia itu dia mungkin beratnya berapa? Ya, mungkin ada yang mengatakan ya kecil sekali gitu ya, 2 kilo gitu kan, atau sampai 5 kilo. Nah, tetapi dia itu bisa memakan 20% energi yang masuk di dalam manusia, yang kita konsumsi. Makanya contoh gampangnya, kenapa kok kalau Anda itu sering menggunakan aktivitas otak, misalkan belajar gitu ya. Nah, itu sering lapar jadinya gitu ya, karena memang konsumsi energinya besar. Nah, sedangkan di sini pemrosesannya itu ada 3 yang seperti tadi sudah dijelaskan, ada persepsi, kita menangkap informasi, kemudian interpretasi, kita mengartikan, kita mencoba untuk menjelaskan, mengkaitkan dengan semua informasi, semua teori yang ada. Jadi apa yang kita tangkap dipersepsikan, kemudian diinterpretasikan jadi lebih dalam prosesnya, yaitu diartikan lebih dalam. Nah, keseluruhan itu kita sebut sebagai mental processing. Jadi aktivitas yang ada di otak kita, pemrosesan informasi itu mulai dari proses menangkap, proses mengartikan, dan adanya proses aksi. Nah, itu semuanya kita sebut sebagai mental processing. Nah, memori ini adalah ya kita semuanya tahu adalah memori adalah suatu penyimpanan ya. Proses penyimpanan informasi yang masuk di otak yang biasanya ada yang mengambilnya itu sebagian dan ada yang keseluruhan, atau ada yang kita suka, atau ada yang menurut kita itu karena sesuai dengan kepentingan kita, sehingga itu yang kita endapkan. Coba kita lihat, Anda mungkin masih ingat Anda mengingat pada saat Anda kecil, usia 10 tahun, Anda mengingat betul suatu kejadian, misalkan Anda mendapat suatu hadiah yang tidak bisa dilupakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya suatu proses memori jangka panjang. Coba perhatikan Anda sekarang usia berapa? Mungkin 19 atau 20 tahun. Anda masih ingat 10 tahun yang lalu Anda punya suatu kenangan yang tidak bisa terlupakan. Nah, itu adalah memori. Jenis-jenis memori ada 2, yaitu short term memory atau memori jangka pendek dan long term memory
atau memori jangka panjang. Nah, di dalam short term memory ini terdiri dari bagaimana kita mengkoleksi atau mengingat kembali kejadian-kejadian yang baru saja ada, yaitu sekitar beberapa menit yang lalu, atau bisa bertahan 1-2 jam yang lalu. Jadi kita masih mengingat, tetapi setelah itu biasanya kita lupa. Nah, contohnya apa? Misalkan ya kita lihatlah, Anda pernah misalkan ujian close book gitu ya, Anda menghafalkan rumus atau formula tertentu. Kemudian setelah itu pas ujian ternyata Anda waktu mau menjawab soal ujian itu lupa gitu ya. Anda ingatnya gini, oh iya jawabannya sih ada di halaman sekian. Kemarin saya menghafalkan, tapi kenapa kok sekarang lupa? Nah, itu adalah salah satu jenis short term memory. Nah, biasanya kelemahannya memang seperti itu. Kelemahannya adalah kita lupa, sering lupa. Nah, ada long term memory ini yang sampai tahunan pun kita masih ingat gitu ya. Mungkin saya ambil contoh misalkan yang tadi, yang sebelumnya saya ambil contoh pada usia 10 tahun, Anda masih ingat, Anda punya pengalaman bagus apa, mungkin pengalaman buruk. Terus bagi yang mungkin dulu SMP kalau nggak salah ya, atau SMA ya, Anda diminta untuk menghafalkan sistem periodik unsur, misalkan unsur itu apa namanya, unsur kimia ya. Jadi kalau dulu misalkan unsur golongan 1A itu ada apa HA, Li, Na, K dan seterusnya, mungkin ada yang menyingkat Halina dan seterusnya itu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk long term memory. Ya banyak ceritanya banyak. Anda pernah mungkin masih ingat film Finding Nemo atau Finding Dory gitu ya. Khususnya di sini Dory ya. Dory itu dia punya suatu kelemahan yaitu short term memory loss atau kehilangan memori jangka pendek. Nah, itu dia punya permasalahan di sini short term memory. Jadi dia barusan ngomong apa, kemudian dia lupa gitu ya. Mungkin orang sekarang sebutnya pikun gitu ya. Mungkin ya ada kaitannya sama itu, sejenis memang. Nah, kalau orang sudah punya short term memory loss, biasanya dia punya masalah dengan long term memory juga. Bahkan nama saja dia lupa gitu kan. Apa orang sebutnya amnesia ya. Mungkin ada pertanyaan, loh, Pak, amnesia itu apakah ada hubungannya dengan short term memory dan long term memory? Ya, memang ada. Jadi dia merupakan suatu penyakit, suatu kelainan di mana ada kerusakan pada memori. Nah, kemudian ini reaction time. Jadi reaction time ini ada simple reaction time sama selective reaction time. Jadi kalau simple reaction time ini sifatnya adalah spontan dan itu biasanya sesuatu yang simple, yang tidak perlu memikir banyak ya, mungkin hanya kurang dari 1 detik ya bisa menjawab. Contoh misalkan Anda tanya 1+1 berapa? 2 gitu ya, orang menjawab 2 itu ya mungkin nggak sampai 1 detik atau 2 detik untuk memikir gitu kan. Nah, sedangkan yang kedua selective reaction time ini adalah kita punya waktu yang lebih lama untuk mikir. Jadi mikir apa? Karena kita di sini ada proses bahwa ini tidak bisa serta-merta langsung dijawab. Orang akan mikir, ini pertanyaan ini maksudnya apa ya? Jadi ada proses, ada jeda, mungkin bisa itu salah satu bentuknya. Kemudian orang juga mikir ini jawabannya kayaknya tidak sesimpel itu gitu ya. Terus mana yang harus saya jawab duluan? Nah, itu selective reaction time. Nah, ini menurut salah satu tokoh dalam model Beals ya, Beals blocking theory, bahwa dikatakan bahwa orang itu tidak bisa berkonsentrasi tanpa adanya jeda atau rehat ya, atau istirahat atau break. Nah, sehingga memang karena ada keterbatasan. Nah, sehingga perlu adanya proses break ya atau istirahat sebentar. Nah, karena itu akan menyebabkan yang namanya fatigue ya. Jadi fatigue atau kelelahan. Jadi kelelahan itu bisa jadi yang di sini kita sebut adalah kelelahan mental karena terkait dengan
mental processing atau kerja otak. Kita lihat, kalau Anda masih ingat di materi minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan lebih banyak bicara masalah kelelahan fisik. Anda belajar antropometri, kemudian Anda belajar otot, itu fisik. Nah, manusia ini juga punya non-fisik, atau kita sebutnya adalah mental. Nah, kalau kita lihat di sini, ya gambaran sederhana. Jadi kalau yang pink ini ya, ini sama yang biru. Kalau kita lihat yang biru, biru ini adalah berapa yang kita pakai gitu ya. Sedangkan yang pink ini sebenarnya dari ujung ke ujung ini adalah kapasitas kita. Jadi idealnya seperti ini. Jadi kita punya kapasitas sejauh A, maka yang kita pakai itu ya kurang dari A. Itu ideal. Tapi jangan sampai sifatnya itu melebihi atau apa ya, sifatnya itu tidak berimbang. Nah, sebelum itu kita coba lihat lagi di sini. Ini adalah job demand. Jadi ini tipe kerjaan, kuantitas, jumlahnya berapa, jadwal, lingkungan, kondisi. Ini yang menyebabkan stres karena ini sifatnya datangnya dari luar. Jadi mungkin saat ini Anda mungkin work stress-nya tinggi atau mungkin bahkan sangat rendah ya. Ya kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi misalkan wah Anda punya misalkan aja kok banyak sekali yang harus saya lakukan ya. Belum tugas mata kuliah A, tugas online B, tugas apa nanti misal kerja kelompok online C dan seterusnya. Itu sumber-sumber eksternal. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam kapabilitas kita ya. Kita sebut sebagai work strain. Nah, itu akan mempengaruhi performance. Jadi kita bisa bayangkan kalau job demand-nya ini terlalu tinggi dan melebihi kapasitas, maka performanya akan jelek. Karena apa? Karena kita stresnya terlalu tinggi. Nah, kita coba lihat. Kalau manusia itu stresnya itu terlalu rendah, atau maksudnya permintaan atau job demand-nya itu terlalu rendah, maka kita akan merasa bosan, underload, ya, underestimate, tidak attentive, dan underachieving. Jadi merasa bahwa ini tidak menantang, ya artinya kita kekurangan, haus gitu ya. Positifnya adalah kita mencari tantangan. Jadi kalau misalkan contoh pada saat sekarang ini, Anda work from home juga kan. Nah, work from home mungkin Anda merasa, waduh, saya nggak bisa kemana-mana, harus stay at home juga. Maka Anda mencari tantangan. Misalkan tantangannya apa? Oh, Anda mencari kegiatan, misalkan membuat masakan, berkebun, terus ngegame. Ya, maksudnya itu tantangan yang dulunya mungkin belum pernah Anda lakukan atau Anda lakukan tapi tidak banyak karena tidak punya waktu. Nah, tapi yang ini, yang too high, maksudnya ini yang terlalu tinggi, maka negatifnya adalah overload. Jadi orang sering bilang bahwa ini stres levelnya tinggi, suka marah-marah, mungkin tidak bisa berkonsentrasi. Ya, ini belum selesai kalau ditambahin yang satu lagi gitu ya. Ini too high. Ya. Nah, sehingga dari semua proses itu kita coba melihat lagi ke dalam human information processing management yang lebih kompleks. Jadi ini gabungan antara model yang pertama, model kedua, sama beberapa informasi yang tadi. Coba kita perhatikan. Sama, sebenarnya berangkatnya dari sini, dari senses ya. Jadi senses ini adalah penerima informasi apapun, ya, yang dipengaruhi attention, mempengaruhi predictions, ya, apa yang terjadi. Nah, senses ini masuk ke dalam persepsi yang tadi kita lihat. Persepsi masuk ke dalam kognisi. Nah, apa bedanya persepsi dengan kognisi? Persepsi itu adalah langkah awal kita menerima informasi. Nah, kognisi ini adalah proses rasionalisasi, proses mengartikan, proses menerjemahkan yang dilakukan oleh otak dengan rasional, dengan menggunakan fakta-fakta. Kayak misalkan contohnya begini. 5
dengan 10, itu lebih besar yang mana? Yang pasti 10. Nah, kenapa bisa 10 yang lebih besar daripada 5? Nah, ini prosesnya itu di sini. Terus dia juga bisa ngambil informasi dari operational memory karena dia sudah menyimpan itu bahwa perhitungan itu pasti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti 10 lebih besar dari 5. Nah, itu yang dia ambil. Operational memory ini ada hubungannya dengan long term memory karena kita mengingat itu kan. Kita sudah belajar dari SD, sudah lama sekali belajar hal itu. Nah, ini masuk ke dalam efek langkah-langkah berikutnya, aksi-aksi berikutnya. Dari aksi ini akan memberikan feedback. Dan ini juga ada kaitannya dengan lingkungan. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah yang di sini, yang berwarna orange sama berwarna kuning, bahwa cognitions ini adalah proses utama yang ada di dalam otak. Nah, wow, ini gambar yang lebih kompleks lagi gitu ya. Ternyata teori memori itu banyak, complicated. Saya ambil contoh ya, ini nanti coba Anda bisa search di online resources ya, apa artinya gitu ya. Ini semuanya berkaitan dengan memori. Saya ambil contoh yang ini ya, capacity Miller's 7 plus minus 2 ini maksudnya apa? Jadi menurut Miller, kapasitas otak kita bisa mengingat digit gitu ya, itu antara 5 sampai 9. Karena 7 plus minus 2 berarti 7 dikurangi 2, 5. 7 ditambah 2, 9. Berarti range-nya itu antara 5 sampai 9. Jadi 5 sampai 9 nomor. Makanya dulu orang gampang mengingat nomor HP-nya gitu ya. Misalkan 081 sekian sekian sekian. Dulu nggak sampai 10, ya itu memang kapasitas maksimum. Tapi sekarang kan banyak sekali. Bahkan sekarang mungkin orang tidak mengingat nomor HP itu ya, karena sudah langsung disimpan aja. Dan otak kita sudah penuh, memori kita sudah penuh. Coba Anda perhatikan, password Anda itu nomornya berapa, atau passwordnya apa. Orang cenderung akan menyamakan, karena memang kita punya kapasitas. Terus ada primacy, recency, dan seterusnya. Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Gini ya. Nah, ini adalah the Beckett model. Kita punya kapasitas terbatas untuk operational memory, dan di sini disebut rehearsal, latihan. Itu akan membuat memori Anda itu refresh. Jadi informasinya itu bisa diingat dalam waktu yang lebih lama. Contoh, coba Anda belajar, ada orang yang belajar itu harus berkali-kali, diulang, akhirnya di latihan dia bisa. Ada yang cuma sekali dua kali juga bisa. Ya, ini memang tergantung juga dengan apa ya performa masing-masing orang ya. Tetapi paling tidak rehearsal itu bersifat universal, bersifat umum. Jadi latihan itu akan memperpanjang apa istilahnya performa, akan memperbaiki performa Anda khususnya terkait dengan memori. Nah, kemudian yang kedua, interference. Ini menarik, ini gangguan gitu ya. Ada yang namanya proaktif sama retroaktif. Nah, bedanya apa? Proaktif itu seseorang itu mengalami kesulitan untuk mempelajari hal yang baru karena dia sudah punya kebiasaan yang lama. Contoh proaktif itu. Anda sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Anda diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita merasa kesulitan karena kita tidak terbiasa. Jadi belajar hal yang baru itu tidak mudah. Karena kita sudah terbiasa memiliki sesuatu yang lama gitu ya, sudah terbiasa bahasa Indonesia. Belajar bahasa Inggris tidak mudah. Itu kita sebut sebagai proaktif. Nah, retroaktif itu adalah seseorang itu kesulitan untuk mengingat atau menggunakan cara yang lama karena ada cara atau metode baru yang baru saja dipelajari. Contohnya begini, misal yang kayak tadi, misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.
Suatu saat Anda itu memiliki kesempatan studi lanjut misalkan di Amerika. Maka mau tidak mau Anda harus menggunakan bahasa Inggris kan di Amerika selama 4 tahun misalkan. Ya, selama 4 tahun Anda sekolah di sana, 4 tahun Anda menggunakan bahasa Inggris. Pertama-tama mungkin susah. Ya, itu kita sebutnya proaktif ya, karena Anda sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Terus Anda susah. Tapi setelah 4 tahun Anda menjadi mahir. Nah, pada saat Anda pulang ke Indonesia, Anda susah sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia karena Anda sudah mahir bahasa Inggris. Nah, itu yang kita sebut sebagai retroaktif. Jadi kesulitan seseorang untuk mengingat kembali hal yang lama karena hal yang baru ini telah dipelajari dan menjadi mahir, gitu ya. Nah, kemudian ada primacy dan recency. Ini primacy itu kita cenderung untuk mengingat hal yang baru, yang pertama kali muncul. Itu diingat. Recency itu mengingat yang terakhir kali muncul. Yang terakhir. Jadi contoh misalkan, saya menggunakan, ini misalkan acak ya, misalkan saya menggunakan angka ini, 087851251 938. Nah, coba Anda ulangi. Saya percaya tidak akan ada yang sama persis. Yang Anda ingat, yang pertama, 081, bla bla bla, lupa gitu ya. Sama yang terakhir, yaitu 938. Nah, itu wajar. Jadi, kita cenderung skip yang di tengah-tengah. Kita cenderung untuk mengingat yang di awal, dan mengingat yang di akhir. Nah, selanjutnya adalah ini, chunking dan linking. Ini adalah cara untuk mengingat, ya. Contoh, misalkan, misalkan dipotong-potong gitu ya, kayak yang tadi itu. Sistem periodik unsur tadi itu ya, sistem periodik unsur kimia tadi itu, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan seterusnya itu, maka dia pecah-pecah. Oh ya, menggunakan singkatan-singkatan yang lucu gitu ya. Nah, itu adalah chunking and linking. Jadi tidak mengingat langsung, tetapi mengingatnya dengan singkatan-singkatan itu. Ya, saya kira Anda paham ya. Nah, ini contoh ya, ada yang namanya memory drift. Jadi ini nanti dicoba ya. Jadi Anda menggambar satu garis gitu ya, satu garis. Ya kira-kira aja, nggak usah tak pakai penggaris ya, kira-kira. Satu garis mungkin ya panjangnya 5 cm lah kira-kira. Kemudian Anda tutup mata, terus di bawahnya itu Anda gambar garis yang sama sebanyak 10 ya, 10. Jadi ada 10 baris. 10 baris berupa garis ya. Dengan panjang yang sama. Nah, tapi dengan mata tertutup. Nah, silakan Anda coba. Nah, setelah itu Anda lihat apa yang bisa Anda simpulkan dari situ. Ya. Demikian juga yang ini. Ini yang kita sebut sebagai spatial memory. Jadi ada segi 3, segi 4, segi 5, dan mungkin segi 6. Nah, tetapi Anda buatnya ini dalam mata tertutup. Ya, tapi tidak boleh terputus garisnya. Jadi Anda start dan end-nya itu tidak boleh putus. Ya, misalnya segitiga ya. Nah, seperti itu, seperti yang di sini gambarnya. Dimulai dari sini, kemudian sini, sini. Tapi matanya tertutup. Nah, kita ingin lihat apakah titik awal dan titik akhir dari gambar itu ketemu di titik yang sama dan gambarnya apakah sempurna. Kalau tidak, misalnya seperti ini ya, ini kita sebut sebagai spatial memory. Jadi memori yang terbatas untuk ruang gitu ya. Jadi kita punya keterbatasan ruang. Sebenarnya spatial memory ini untuk pria itu lebih bagus daripada wanita. Saya nggak tahu apakah Anda setuju. Ya, nanti Anda buktikan gitu ya. Misalkan untuk pria itu biasanya dia bisa mengingat tempat gitu ya, tempat. Oh, saya mau pergi ke mana suatu tempat gitu ya. Nah, ini tempatnya sama-sama baru. Antara pria dan wanita itu
biasanya untuk spatial memorinya itu yang pria lebih tajam dibandingkan yang wanita. Tapi yang pria itu biasanya untuk stress levelnya, mental stress levelnya itu lebih buruk dibandingkan yang wanita. Wanita itu lebih tahan stres dibandingkan pria. Ya, ini menurut penelitian seperti itu. Ini contoh yang lain, nanti Anda bisa coba sendiri ya. Ini menggunakan kartu, kemudian menggunakan SIM, kartu SIM, kartu remi, dan seterusnya. Ini termasuk juga masalah numeric memory. Nah, ini juga, ini mungkin Anda mungkin agak familiar dengan ini ya. Ini kayak apa? Jadi misalnya ini, welcome to Phoenix Sky Harbor, taxi via Golf 8, Foxtrot 12, dan seterusnya. Ya, betul. Ini adalah yang ada di ini ya, air traffic control. Jadi pesawat mau landing maupun pesawat mau take off, biasanya di-guide oleh orang yang ada di mercusuar itu ya. Kok mercusuar? Apa itu namanya di ATC itu. Nah, jadi dia harus mengingat betul ya, ini maksudnya apa ya. Foxtrot kan nggak mungkin pakai A, B, C dan seterusnya. Jadi dari sini dia harus mengingat, oh ya maksudnya ini. Belum lagi masalah kalau misalkan pilotnya misalkan orang dari negara, misalkan dari China, kemudian yang nge-guide di ATC-nya ini orang India dengan logat India gitu ya. Misalkan taxi via Golf, bla 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 bla. Nah, itu juga akan membuat bingung juga gitu kan. Nah, jadi itu pengaruh lingkungan. Jadi kita nggak usah ngomong memori aja, tapi pengaruh lingkungan juga bisa berpengaruh signifikan. Ya, baik, itu beberapa hal, saudara ya, terkait dengan apa materi ini hari ini ya. Jadi kalau kita review bagaimana cara kerja pikiran manusia, ya Anda bisa melihat dari model tadi ya, dari senses, kemudian ada perception, ada cognition, sampai action dan effector. Nah, bagaimana stres bisa terjadi? Saya kira juga jelas bahwa jika kita punya kapasitas, jadi kalau bebannya melebihi kapasitas ya akan stres. Bagaimana memelihara menangani keterbatasan memori? Ya, tadi kita sudah melihat ada beberapa cara, bisa menggunakan chunking, linking, exercise, atau rehearsal, dan lain sebagainya. Ya, baik, semoga materi hari ini tidak membuat Anda stres ya. Dan tentunya supaya Anda lebih mengenal bahwa sistem pikiran manusia itu ternyata bisa dipelajari dan punya keterbatasan. Nanti silahkan setelah melihat ini, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan supaya Anda lebih mantap memahami materi hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya.